Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Khairunisia dengan NIM 2020-12093. Saya mahasiswi dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai komunikasi lisan. Bahasa adalah simbol yang paling banyak digunakan di dalam komunikasi antar manusia sehari-hari. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi lisan dan komunikasi tulisan sangat penting. Keempat kegiatan tersebut membutuhkan keterampilan tertentu yang tidak semua orang bisa melakukannya. Pada pokok bahasan kali ini, kita akan membahas mengenai komunikasi lisan yang merupakan anak cabang dari komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis sendiri merupakan komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis untuk mencakup berbagai macam komunikasi, baik komunikasi lisan maupun komunikasi tulisan. Pada faktanya, manusia lebih banyak melakukan komunikasi lisan, yaitu berbicara dan mendengarkan, dibanding dengan komunikasi tulisan, yaitu menulis dan membaca. Pada diagram di atas ada urutan-urutan perilaku untuk membangkitkan komunikasi. Ada berbicara, mendengarkan, menulis, dan membaca. Pada urutan pertama diduduki oleh berbicara, dan pada urutan terakhir ada membaca. Komunikasi lisan adalah proses penyampaian pesan dengan cara mengucapkan kata-kata melalui suatu medium langsung kepada penerima, seperti saat orang bercakap-cakap secara tatap muka ataupun menggunakan media-media elektronik. Komunikasi lisan sendiri merupakan jenis komunikasi antar individu yang menggunakan kata-kata dan melibatkan berbicara dan mendengarkan. Pada kata kunci kali ini adalah mendengarkan dan berbicara. Selanjutnya, mengenai komunikasi antar manusia. Komunikasi antar manusia sendiri merupakan keterampilan dalam berkomunikasi yang pertama kali dipelajari oleh manusia. Keterampilan ini dalam mengungkapkan sesuatu dengan menggunakan pergerakan mulut dan pengeluaran suara. Komunikasi sebagai pengganti percakapan menggunakan bahasa isyarat dan lambang-lambang sangat berperan penting dalam kehidupan manusia sejak masa tradisi retorika yang ada di Yunani hingga sampai sekarang pemanfaatan bagi kampanye-kampanye politik. Komunikasi juga digunakan untuk berbagai hal transaksi interaksi antar manusia sendiri. Berbicara secara efektif. Pembicaraan harus dapat didengarkan dan dipahami dengan baik dan benar maknanya. Oleh penerima harus melatih berbicara sering mungkin, karena manusia tidak memiliki alat khusus untuk bicara yang bisa dilatih secara fisik. Kata-kata yang dilontarkan pun langsung hilang berada di udara. Jenis-jenis komunikasi lisan. Berdasarkan situasi, ada berbicara informal seperti pertukaran pengalaman, percakapan, penyampaian berita, penyampaian pengumuman, bertukar kabar, bertelepon, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu berbicara secara formal, yaitu seperti perencanaan dan penilaian, penceramah, interview, prosedur parlementer, dan bercerita yang menyangkut tentang bisnis ataupun politik. Selanjutnya, berdasarkan tujuan seperti berbicara, menghibur, menginformasikan, menstimulasikan, meyakinkan, menggerakkan, memberikan kabar, ataupun memberikan penjelasan mengenai suatu hal yang akan terjadi. Selanjutnya, berdasarkan jumlah penyimak, seperti berbicara antar pribadi atau face-to-face, berbicara dalam kelompok kecil, dan berbicara dalam kelompok besar atau massa, seperti orasi. Berdasarkan peristiwa khusus, seperti pidato, presentasi, penyambutan, pidato perpisahan yang berisi kata-kata
perpisahan, dan acara-acara yang bersifat formal. Yang terakhir yaitu berdasarkan metode penyampaian, yaitu pertama, penyampaian secara mendadak atau improv, yaitu tanpa rencana harus berbicara di depan suatu forum, mungkin karena menggantikan pembicara yang tidak bisa hadir atau karena alasan lain. Yang kedua, penyampaian berdasarkan catatan kecil. Yang ketiga, penyampaian berdasarkan hafalan. Yang keempat, penyampaian berdasarkan naskah. Materi selanjutnya yaitu mengembangkan keterampilan komunikasi lisan. Berbicara memerlukan keterampilan khusus. Perlu adanya latihan, terutama mengkode materi-materi ke dalam kata-kata lisan, menyampaikan dengan benar dan sesuai, dan mengembangkan empati terhadap pendengar. Teknik berbicara secara efektif. Yang pertama, berbicara. Berbicara harus efektif, tata bahasa yang benar, dan menggunakan kosakata yang bervariasi. Yang kedua, tentang materi. Materinya harus jelas, sesuai, dikenal, dan minat. Yang ketiga, gaya atau cara berbicara, seperti pengucapan dan penampilan. Yang keempat, penampilan berbicara, seperti postur tubuh, pakaian dan perhiasan, dan gerak-gerik tubuh. Yang kelima, hubungan dengan pendengar, seperti mengenal, melibatkan, tidak mendominasi, dan menghargai. Yang keenam, suasana pembicaraan, yaitu harus membangun keakraban sesuai dengan tujuan dan sesuai dengan lingkungan. Prinsip-prinsip komunikasi lisan. Yang pertama yaitu suara, merupakan getaran udara yang terjadi melewati pita suara dalam tenggorokan. Yang kedua yaitu bunyi, merupakan getaran udara yang muncul karena adanya pergesekan dari dua benda atau lebih. Yang ketiga yaitu nada. Nada merupakan intonasi atau tingkatan suara sehingga munculnya adanya nada dasar yang merupakan acuan atau patokan bagi seseorang dalam memproyeksikan suaranya. Mendengarkan. Seorang pendengar harus memiliki 4 unsur. Yang pertama, penerimaan rangsangan pendengaran. Yang kedua, memperhatikan rangsangan tertentu dan mengabaikan rangsangan lainnya. Yang ketiga, memahami materi yang disampaikan. Yang keempat, mengingat kembali informasi yang telah disampaikan oleh sang pembicara. Selanjutnya, mengenai jenis-jenis mendengarkan. 1. Mendengarkan yang menyenangkan, seperti berbicara, bercakap-cakap dengan teman, bercanda, mendengarkan hiburan yang ada di media elektronik, dan lain sebagainya. Yang kedua, mendengarkan secara diskriminatif, seperti fokus mencari informasi tertentu. Yang ketiga, mendengarkan secara kritis, sambil aktif menelisik, mengevaluasi, mencari salah benarnya, dan kekuatan dan kelemahannya. Yang keempat, mendengarkan dengan empati, seperti mendengarkan yang tersirat, ikut merasakan emosi sang pembicara, seperti saat mendengarkan keluh kesah seorang teman. Hambatan-hambatan saat kita mendengarkan sesuatu. Yang pertama, sibuk dengan diri sendiri, seperti sibuk dengan hal yang tidak berhubungan dengan apa yang telah dibicarakan. Yang kedua, sibuk dengan urusan eksternal. Yang ketiga, mempertajam dengan memperhatikan hal-hal tertentu. Yang keempat, asimilasi, yaitu merekonstruksikan yang didengar sesuai sikap, prasangka, kebutuhan, dan menilai-nilai sendiri. Yang kelima, faktor kawan dan lawan. Yang keenam, mendengarkan yang diharapkan, yaitu mengasosiasikan yang didengar dengan sikap yang sudah terbentuk. Mengefektifkan pada saat mendengarkan. 1. Mendengarkan secara partisipasif dan pasif. Yang kedua, mendengarkan secara empatik dan objektif. Yang ketiga, mendengarkan tanpa menilai dan mendengarkan secara kritis. Yang keempat, mendengarkan secara dangkal dan secara dalam.
Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau materi-materi yang belum saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.